Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berkirim salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang anatomi kurikulum, tentu dalam pembahasan mata kuliah kita, mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa anatomi kurikulum itu terdiri dari 4 bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama tentu adalah tujuan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah proses, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita sudah menjelaskan ini pada pertemuan sebelumnya. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang beberapa jenis tujuan dari sisi hierarkinya. Yang paling tinggi ada tujuan ideal yang biasanya dibuat oleh negara, yang berisi tentang pemikiran-pemikiran filosofis, pemikiran-pemikiran yang substantif. Yang kedua ada tujuan institusional yang biasa dibuat oleh lembaga-lembaga pendidikan atau satuan-satuan pendidikan. Kemudian ada tujuan kurikuler, ini dari namanya tentu sudah terlihat bahwa ini adalah tujuan yang secara khusus ya memang dibahas oleh kurikulum. Kalau kurikulum itu adalah mata pelajaran, gabungan mata pelajaran, maka tujuan kurikuler itu adalah tujuan yang berkaitan dengan permata pelajaran. Dan terakhir adalah tujuan instruksional, ini bersifat lebih spesifik lagi, tujuan per bab pada setiap mata pelajaran. Maka kalau kita melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu akan terkandung di dalamnya ada tujuan ideal, ada tujuan institusional, ada tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Kita sebagai pengembang kurikulum di tingkat satuan itu biasanya berkutat atau melaksanakan 2 fungsi tujuan. Yang pertama adalah tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Karena ideal itu biasanya dibuat oleh negara, institusional biasanya dibuat oleh manajemen atau pengelola sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana membuat tujuan kurikuler itu, apa yang kemudian terkandung di dalamnya. Paling tidak ada 3 hal yang harus terkandung di dalam setiap tujuan itu, dan 3 hal itu adalah tujuan kognitif, yang kedua adalah tujuan afektif, yang ketiga adalah tujuan psikomotorik. Ketiga tujuan ini adalah tujuan yang sempurna, yang kamilah, gitu ya. Kognitif mengenai logika, mengenai pemikiran, mengenai sisi keilmuan, kemudian afektif itu mengenai sikap, gitu ya, mengenai moral dan lain sebagainya. Kemudian psikomotorik berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan kegerakan-gerakan, sehingga ada pemikiran, ada akalnya, kemudian ada sikapnya, dan ada gerakan-gerakannya. Diharapkan bahwa setiap satu satuan pembelajaran, setiap satu kelas setelah selesai itu kemudian mereka bisa memahami, bisa merubah sikap dan tingkah lakunya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom. Jadi menurut Bloom ada taksonomi atau struktur atau tingkatan dari kognitif itu. Yang pertama adalah knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, kemudian evaluation. Tentu di dalam bahasa Indonesia knowledge itu adalah pengetahuan, comprehension itu adalah pemahaman, application itu adalah penerapan,
Analysis itu analisis, kemudian sintesis ya tentu juga adalah sintesa atau sintesis, kemudian yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Pada tingkatan paling bawah, setiap pembelajaran itu harus membangun knowledge atau pengetahuan. Biasanya biasanya ada kata kunci yaitu mengingat atau menghafal. Nanti di rencana pelaksanaan pembelajaran, jika kemudian tujuan kognitif baru sampai di knowledge atau pengetahuan ini, dimulai pada tujuannya siswa mampu mengingat, siswa mampu menghafal. Oke, tapi ini adalah paling rendah. Yang kedua adalah comprehension atau pemahaman. Setelah mereka kemudian mengingat, setelah mereka kemudian menghafal, perlu dinaikkan grade-nya, tingkatannya ke memahami, yaitu menerjemahkan apa yang mereka hafal, lalu menginterpretasikan, menafsirkan, memberikan pemahaman yang lebih, kemudian mereka bisa mengambil kesimpulan, gitu ya. Jadi di dalam RPP misalnya siswa mampu menafsirkan atau siswa mampu menyimpulkan apa yang mereka ingat, apa yang mereka hafal. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah application atau penerapan. Apa yang kemudian disimpulkan pada pemahaman itu hendaklah kemudian bisa dibawa kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu penerapan. Konsep yang mereka simpulkan pada tahap kedua itu harus digunakan untuk menjadi konsep dasar dan prosedur untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah, apa yang dia hafal, apa yang kemudian dia simpulkan, itu harus dibawa lebih tinggi lagi sebagai alat untuk kemudian memecahkan masalah-masalah kehidupan. Ini masih dalam tahap berpikir ya, masih dalam tahap akal. Yang selanjutnya menganalisis. Jadi setelah kemudian satu konsep itu bisa diterapkan, bisa dipakai untuk memecahkan masalah, yang selanjutnya lebih tinggi lagi, konsep itu bisa dibedah. Dia bisa membaginya menjadi beberapa bagian, kemudian menjadi beberapa komponen, kemudian mencari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Mengapa kemudian ini dibutuhkan gitu ya, untuk kemudian menganalisa? Karena satu konsep ketika diaplikasikan itu, kalau kemudian siswa tidak bisa menganalisis, maka jika bertemu dengan problem yang lain, dia tidak bisa menggunakan konsep yang dia hafal, yang dia pahami tersebut. Karenanya kemudian siswa juga harus mampu membedah, mampu membagi-bagi konsep tersebut, gitu ya, kemudian mencari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian yang selanjutnya mensintesakan, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Tentu sintesa ini sudah berbeda ketika di penerapan. Penerapan itu memang sesuatu yang tergabung, tetapi tidak diketahui hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Pada sintesa ketika kemudian digabungkan, siswa itu sudah paham antara hubungan satu dengan yang lainnya, dan pada akhirnya siswa kemudian mampu membandingkan nilai-nilai atau ide atau metode-metode dan sebagainya dengan standar. Kenapa kemudian siswa mampu mengevaluasi maksudnya mampu membandingkan gitu ya, satu nilai, satu ide, satu metode dengan satu standar, karena dia sudah mampu kemudian menggabungkan komponen-komponen tersebut, kemudian mampu mengetahui, mampu memahami hubungan antara komponen-komponen tersebut, sehingga ketika ada satu konsep dengan konsep yang lain, siswa itu sudah dapat membuat perbandingan, lalu kemudian memilih yang paling rajih, yang paling kuat di antara konsep-konsep tersebut. Nah, tentu taksonomi ini sangat berat gitu ya, karenanya kemudian nanti di psikologi juga kita akan belajar nanti
Di psikologi perkembangan, siswa SD itu misalnya taksonominya sampai di mana? Apakah kemudian hanya sampai di pengetahuan, ataukah sudah bisa masuk ke pemahaman, atau bahkan mungkin sudah bisa naik ke penerapan. Dan saya kira anak-anak milenial sekarang itu sudah bisa diajak naik sampai kepada tingkatan evaluation. Ini tergantung kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengembang kurikulum, membuat konsep yang baik di dalam kurikulum. Adalah tujuan afektif. Ini adalah sikap, adalah moral, begitu. Ini menurut Krathwohl, Bloom juga masuk di sini, dan Masia. Dia mengatakan ada 5 struktur, 5 tingkatan afektif itu. Yang pertama adalah receiving atau pengenalan, penerimaan, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah responding atau pemberian respon. Kemudian yang ketiga adalah valuing, penghargaan terhadap nilai. Yang ketiga adalah organization, pengorganisasian. Yang keempat ini yang kemudian menjadi kata kunci, yaitu characterization atau pengamalan. Apa itu receiving atau pengenalan? Ketika ada satu konsep diajarkan, tentu di tujuan kognitif itu, maka secara hati, secara yang berasal dari inner gitu ya, yang berasal dari dalam, kemudian ada keinginan untuk menerima. Jadi bukan sesuatu yang bersifat eksternal, tetapi sesuatu yang bersifat internal. Orang kalau sudah memahami, orang kalau sudah mengerti, orang kemudian kalau sudah bisa membandingkan, maka pelan-pelan dia akan menerima. Kemudian kalau dia sudah menerima, dia ingin menghadiri, dan yang paling rendah ini tentu dia sadar untuk apa dia belajar, untuk apa dia memahami konsep tersebut. Ini sangat penting sekali, karena orang yang mempunyai kesadaran internal, memiliki motivasi internal, menerima, kemudian dia duduk karena satu kesadaran, itu sangat luar biasa, bisa diberikan ilmu yang jauh lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah responding atau pemberian respon. Seorang yang sudah sadar, seorang yang kemudian mengetahui betul apa makna, apa manfaat dari satu konsep, dari satu materi, maka pada pertemuan selanjutnya, gitu ya, dia akan datang, dan kedatangannya bukan kedatangan yang biasa-biasa saja. Dia akan datang dengan kedatangan yang lebih cepat, dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, gitu ya, dengan persiapan yang lebih matang. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dia pelajari? Dia pelajari sesuatu yang sadar, maka akan membentuk valuing atau kemudian penghargaan terhadap nilai-nilai apa yang diajarkan. Dia kemudian hargai, dia setia kepada nilai-nilai tersebut, bahkan kemudian memegang teguh nilai-nilai itu, memperjuangkan nilai-nilai itu. Kalau sudah demikian, maka dia akan naik, gitu ya. Maka dia akan naik kepada organization, pengorganisasian, gitu ya, menghubungkan nilai yang dipilih ya dengan sistem nilai yang ada. Jadi pelajaran yang diajarkan ini itu dia hubungkan dengan sistem nilai yang sudah ada di sekelilingnya. Lalu kemudian dia mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Jadi apa yang baik dari sesuatu yang ada, apa yang baik dari sesuatu yang baru, dia kemudian menggabungkannya menjadi sesuatu yang lebih bermakna lagi, untuk kemudian dia naik yang terakhir menjadi characterization, menjadi karakter. Jadi ilmunya itu diinternalisasi menjadi nilai-nilai dalam pola kehidupannya. Jadi betul-betul ilmu itu menjadi satu amal, betul-betul pemahaman itu menjadi cara dia merespon dalam kehidupan. Ini tujuan afektif, gitu ya. Jadi biasanya siswa mampu mengamalkan, melaksanakan apa yang dia pelajari. Adalah tujuan psikomotor. Ini psikomotor dibuat oleh Harrow. Dia membuat 5 struktur. Yang pertama adalah imitation, peniruan. Kemudian manipulation, penggunaan.
kemudian precision, ketepatan, articulation, perangkaian, yang terakhir adalah naturalization atau naturalisasi. Apa peniruan itu? Jadi ketika guru mengajar, dia kemudian menirukan gerakan yang telah diamati. Ketika guru kemudian mendemonstrasikan, dia bisa meniru demonstrasi itu. Kemudian yang selanjutnya penggunaan, bukan hanya kemudian dia mampu tiru, tapi kemudian dia mampu memanipulasi satu gerakan pada satu konsep, kemudian dia contoh pada konsep yang lain, gitu ya, konsep yang lain dengan hasil tiruan itu. Kemudian precision, dia tepat di dalam menggunakan. Jadi satu konsep dengan konsep yang lain itu kan memiliki karakter, memiliki sesuatu yang berbeda, tetapi jika kemudian psikomotornya bagus, maka dia akan menerapkan, dia akan melakukan gerakan imitation, bukan hanya sekedar imitation, tetapi dia mampu membuat gerakan-gerakan yang tepat sesuai dengan konsepnya. Kemudian yang ketiga, keempat adalah articulation atau perangkaian, merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan, satu konsep, kemudian dia gabung dengan konsep yang lain, terus dia buat lagi ke konsep yang lain, terus menerus dirangkai menjadi satu kesatuan. Yang terakhir adalah naturalization. Ini adalah psikomotorik yang bagus, jadi bukan acting, tetapi sudah menjadi natural di dalam kehidupannya. Jadi dia membuat gerakan, dia membuat gestur, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi sesuatu yang sudah menjadi respon pasti, sudah menjadi karakter dia, gitu ya, sudah menjadi menyatu di dalam tubuhnya, lalu kemudian menjadi seperti alami saja. Nah, biasanya siswa mampu mempraktekkan, gitu ya, siswa mampu membuat membuat perbandingan, membuat gerakan baru dan lain-lain sebagainya. Tentu ini ada di dalam RPP. Nanti kemudian sesuai dengan perintah kemarin kita akan melihat ini, kita akan mengaplikasikan ini pada RPP yang sudah ada. Demikian penjelasan daripada saya, teman-teman sekalian. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.